kondisinya udah banyak seperti ini, banyak seperti ini ya mau nggak mau kita harus kurangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tips menanam sansevieria di rumah. Kita tahu bahwa tanaman sansevieria merupakan tanaman yang sangat digemari karena satu, dia mudah ditanam, mudah dirawat, kemudian dia indah jika dijadikan pagar tanaman atau tanaman hias. Kemudian dia juga termasuk tanaman yang bisa untuk dia menyerap karbon dioksida dan dia menghasilkan O2 yang bagus. Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa tips dalam menanam sansevieria di rumah. Tips yang pertama itu adalah jangan menanam sansevieria di dalam polybag. Kenapa? Karena memang kalau sansevieria ini ditanam di dalam polybag, mungkin hitungan 1-2 bulan masih tidak begitu terlihat ya. Tapi saat nanti anakannya keluar, itu dia akan nembus di polybagnya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Dia akan nembus seperti ini ya. Jadi kalau nembus seperti ini ya mau nggak mau nanti polybagnya jadi rusak. Nah, mau nggak mau juga kita akan ganti. Jadi kalau mau agak lama itu saran saya adalah bisa menggunakan pot. Jadi saat teman-teman menanam sansevieria di rumah, biasanya kalau kondisi lahan terbatas ya, itu adalah menggunakan pot. Nah, dalam menggunakan pot ini teman-teman juga harus menaruh di dasar itu adalah styrofoam atau kerikil atau arang. Yang pertama untuk drainasi air dan udara dari bawah itu biar bagus, tanah tidak mengendap. Kemudian yang kedua itu saat kondisi anakannya udah banyak, kita mau ganti itu juga nyabutnya lebih mudah ya. Kalau di bawahnya itu tidak kita kasih itu nanti nyabutnya akan susah. Jadi saya cari-cari. Jadi di dasar ini kita kasih styrofoam. Kemudian kalau potnya bebas ya, tinggal kesenangan teman-teman. Jadi kalau kondisinya udah banyak seperti ini, banyak seperti ini ya mau nggak mau kita harus kurangi ya, kita harus kurangi anakannya supaya apa? Perkembangan dari sansevieria juga jadi lebih bagus. Kemudian unsur hara yang terkandung di dalam medianya juga tidak terbagi-bagi. Jadi insya Allah dia akan lebih bagus. Dan juga saat di dalam pot ini kalau terlalu banyak nanti kalau bahasa Jawanya itu untuk-untukan ya. Jadi kasihan potnya juga. Itu. Kemudian tips yang ketiga, saat teman-teman punya tanah atau bidang tanah, itu sebaiknya memang ditanam di tanah. Karena apa? Yaitu tadi kalau ditanam di polybag, kemudian di pot itu dia akan beranak banyak. Jadi kita tidak perlu mindah-mindah ya, dia akan berkembang di situ aja. Jadi lebih simpel, kemudian juga kita tidak perlu mindah-mindah. Kemudian penempatan. Nah, penempatan memang lidah mertua ini banyak atau bisa ditempatkan di indoor ya. Cuman kalau saat kita tanam di indoor itu sebaiknya ya sekitar 2 atau 3 hari sekali itu kita keluarkan di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari. Karena dia membutuhkan sinar matahari juga ya teman-teman, untuk berfotosintesis ataupun ya untuk bernafas juga ya. Kalau di dalam ruangan kan mungkin udaranya juga tidak bagus. Apalagi misal kita ditaruh di ruangan pun ya kita pasti membutuhkan udara di luar. Apalagi udara pagi itu sangat bagus. Kalau kita taruh di luar, itu sebaiknya jangan full matahari karena dia tidak suka ya. Kalau full matahari dia nanti warnanya itu tidak bisa hijau seger. Walaupun kalau secara hidup ya dia bisa hidup,
tapi dia tidak terlihat segar. Jadi baiknya bisa setengah atau seperempat cahaya matahari, atau di teduhan itu juga bisa. Itu insya Allah akan membuat sansevieria ini terlihat lebih segar ya. Itu untuk penempatan. Kemudian untuk pemupukan, sebenarnya sansevieria ini tidak butuh banyak pemupukan teman-teman. Karena apa? Ya saya cermati, saya hanya menggunakan media yang biasa, hanya tanah. Tapi kalau mau bagus ya medianya bisa menggunakan pupuk, sekam, dan tanah perbandingan 1:1:1. Itu juga hasilnya alhamdulillah bagus ya. Jadi dia untuk pemupukan tidak begitu perlu banyak pemupukan. Kalau menggunakan POC air cucian beras itu juga sangat bagus, jadi bisa digunakan. Itu karena air cucian beras itu banyak mengandung nitrogen ya, jadi untuk pertumbuhan tanaman itu dia sangat bagus ya teman-teman. Jadi untuk media dan pemupukan itu teman-teman tidak usah bingung, dengan media biasa pun bisa, kemudian pemupukan biasa juga bisa. Jadi dia tidak membutuhkan media ataupun pemupukan yang khusus. Oke, itu tadi ya beberapa tips mengenai saat kita akan menanam sansevieria di rumah. Semoga bisa menjadi gambaran dan sansevieria di rumah kita bisa menjadi subur dan sehat. Nah, kebetulan saya juga kemarin saya tanam di polybag ya, jadi polybagnya pada hancur. Ini saya mau pindah juga. Ini mau langsung saya pindah ke tanah teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.